Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani وَهْرِي قَلْبِي بِجَهْدِ النَّبِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنفَعُ وَقَلْبٍ لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يقبل. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyhi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati segenap para asatidzah wa ustadzah wa ulama wal ummahat, ikhwan dan akhwat, berkhusus pengurus masjid yaitu Ustaz Zubaidi, begitu juga Ustaz terlibat semua, Ustaz Wawan. Mudah-mudahan kita semuanya dan merasa kita diberikan umur yang panjang, yang berkah, dalam keadaan sehat walafiat, di taatillah wa taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab hadhihi jalsah, dengan duduk kita di tempat yang baik ini di masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Allah biha Allah biha Allah husnul khatimah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan sama kita sekalian semuanya. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada banyaknya umat Islam. Kita dipilih oleh Allah untuk duduk di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menghidupkan tempatnya, yaitu masjidnya, dengan menghidupkan, dengan mempelajari daripada warisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sebab ini kita menghidupkan masjidnya Allah dengan mempelajari daripada ilmu yang Rasulullah SAW, kita mendapat ridhonya Allah dan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal alamin. Salawat dan sering salam yang tinggi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya di akhir zaman. Samihani, mohon maaf saya sebelumnya pakaian saya ala udara. Nasi itu sungguh sangat lupa untuk membawa lidah. Lupa biasanya menaruh lidah di jok motor dengan pas saat itu lidahnya taruh di motor dan dia selesai dia saat motor itu hujanan banjir. Jadi pas buka box mau banjir kalau itu beberapa motor ini dulu sampai ini buat kita sampai hijau lidah ini luput bawah. Sebenarnya saya biasanya kena tegur kalau lagi ngajar dan bawa lidah itu ditegur oleh guru. Kalau lain kali bawa semuanya bawa lidah. Jadi saya ini maaf, saya minta maaf sebelumnya. Alhamdulillah. Hadhihi jalsah bentuknya kita yang khafifah yang sebentar ini, insyaallah dengan silaturahmi kita dan kerenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, inna silaturahim wassalatu yajibullah bi'ahdi umur wa yadfa'u biha mitadsuq wa yadfa'u biha makruha wal mahmura. Sesungguhnya dengan bersilaturahmi ini dan ada peninggalan banyak sedekah itu memanjangkan umur. Ya, begitu juga menjauhkan kita daripada su'ul khatimah dan dijauhkan oleh Allah SWT dari perkara yang tidak kita sukai bagi orang yang hobi bersilaturahmi. Naam, ikhwani yang dimuliakan oleh Allah SWT, duduknya kita semacam ini bukan berarti kita merasa lebih
hebat dengan orang-orang yang tak duduk lagi majlis seperti ini. Kita berkumpul untuk di majlis taklim, kita berkumpul untuk menjalankan perintah sholat atau ibadah yang lain yang kita harapkan supaya kita bisa meninggal husnul khotimah. Salah satu sebab kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah menjalankan ibadah-ibadah yang baik. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbal alamin. Rijalul alim, orang-orang yang berpengaruh di alam dunia ini itu ada 4. Sebagaimana disebutkan dalam usul ilmiah Imam Muhammad. Yang pertama, abid mustaqim zahid ma'rifatillah, yaitu orang yang ahli ibadah, yang istiqomah ibadahnya, yang zahid, yang jauh menjauh, tidak mencintai daripada keduniaan, yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu sebab berpengaruhnya orang yang ada di dunia ini. Itu salah satunya. Kalau tidak ada beliau, mungkin kita setiap waktu, setiap saat mungkin diuji dunia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebab sumber banyak orang yang lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena orang yang adil, ustaz yang beribadah istiqomah setiap malam sujud kepada Allah, setiap malamnya berzikir sama Allah, ya, semoga dunia ini ya masih tertahan oleh mereka. Yang kedua, alim syar'i, orang yang alim, yang paham ilmu agama, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang ngajak kepada kebaikan dan mencegah orang yang sering mengerjakan daripada kemungkaran dan tidak menjual agamanya demi dunianya. Ini juga berpengaruh di alam dunia ini. Walaupun ibadah tidak seperti yang pertama, tapi dia hebatnya menjalankan ibadah dengan mengerjakan ilmu agama. Ini juga berpengaruh di alam dunia. Yang ketiga, sultanul adil, pemimpin yang adil, yang pengaturannya mau siasat dalam memimpin itu istiqomah, tidak baca jual beli, hukumnya berjalan sesuai apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Ini membuat alam juga menjadi tenang. Bagaimana kita jangan membahas sahabat dari bahas yang paling ini aja, seperti Umar Abdul Aziz. Di zaman beliau dia jadi pemimpin, zaman dia pasti pemimpin itu dalam. Itu dikatakan hewan buas sama hewan yang biasa itu akor antara serigala sama kambing itu tidak berbalik, tidak dimakan kambingnya oleh serigala. Sehingga ada seorang anak nanya sama bapaknya, "Pak, kok serigala tumben tidak makan kambing?" Kata bapak, ini kan sebab kepemimpinan kita yang ada. Kalau kemudian 20 tahun itu anak lihat kambing dimakan serigala. Pak, kenapa serigala makan kambing? Berarti pemimpin yang adil sudah meninggal, sudah wafat. Disinilah sebab pemimpin yang adil ini berpengaruh juga di alam. Yang keempat yang berpengaruh di alam dunia ini, ghaniyun soleh, orang yang kaya, yang soleh, yang memiliki harta yang lebih, mereka berikan untuk duafa, dia bagikan untuk fuqara, masakin, ma'al masjid, ma'al mushalla, musta'al, untuk ibadah-ibadah yang lain, dia salurkan hartanya untuk itu. Nah, 4 ini berpengaruh di alam dunia. Insya Allah 4 ini masih ada. Masih ada, walaupun kita tidak tengok galau-galau di alam dunia ini pasti ada. Kalau tahun di hari zaman tidak bakal kosong setiap zaman itu daripada 4 orang ini. Yang walaupun kita tidak tengok sebenarnya ada mungkin di negara lain atau di kota lain. Karena setiap zaman itu tidak lepas ada orang yang baik dan begitu juga ada orang yang buruk, pasti ada. Di zaman Nabi ada yang jelek, yang benci sama Nabi. Ya, walaupun Nabi Muhammad SAW ganti sebaik-baiknya zaman saya.
Tapi ada yang dibenci sama Nabi, ada yang tidak suka sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menyaksikan suatu daerah, itu suatu daerah tersebut banyaknya orang melakukan maksiat, kalau ada acara maksiat berkumpul. Bukan berarti orang kaya itu tidak kacik, aduh, saking tertutup dengan perbuatan orang-orang yang jelek. Tapi kalau kebalikannya, kalau ada acara Islam itu ramai, bukan berarti orang jelek itu tidak kacik, aduh, saking tertutup oleh orang-orang yang jelek. Nah dari itu dia dari samping awal tadi ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang baik kalau kita bisa mengajak asal setiap kegiatan Islami yang bukan kita merasa lebih baik, boleh kita menganggap diri kita lebih baik. Ya itu sudah memiliki penyakit hati. Dulu ada cerita Al-Imam Abdullah Al-Idrus. Orang kalau bangsa Al-Idrus itu kembalinya pertama kali dapat Al-Idrus sama Abdullah Al-Idrus. Punya anak Imam Ali Bakar. Ketika anaknya melanda balik, ingin ngajar, ingin dakwah, diuji dulu sama anaknya, dites. Coba kau cari uang yang paling rendah kedudukannya dari kamu. Siapa? Ya Allah. Ini uang yang sudah tua, ibadahnya agak males-males. Yang kepikiran, jangan aku ini yang lebih baik ketimbang orang tua ini ibadahnya males dia jangan. Akhirnya dia nak balik pas tengah jalan mikir, tapi tadi yang pertama kali mendam sama Allah ketimbang aku, pertama kali yang sujud sama Allah ketimbang aku. Karena umurnya lebih dulu, asalnya aku yang masih lebih rendah. Jangan lagi jalan lagi, ketemu anjing kan najis, ya haramnya makan. Asalnya aku inilah lebih banyak daripada anjing. Pas dia nak balik teringat, ya Allah, anjing ini tak ada hisab, binatang ini aku yang ada hisab. Akhirnya tidak ketemu sama sekali orang yang paling rendah kedudukannya. Dia balik ke mabanya, katanya ada tak yang paling rendah kedudukannya dari kau? Hati pak, aku inilah yang paling rendah kedudukannya. Maka dari situ kau boleh untuk mengejar. Ketika kau menganggap diri kau awalnya ada, kau sudah memiliki penyakit sombong. Ya, dalam hal itu dia itu penyakit sombong ya kan. Tiga sumber kebanyakan manusia itu melakukan maksiat, ya, melakukan kesalahan di antaranya sombong. Di antara siapa sombong yang ngajarkan sombong itu pertama kali siapa? Manfaat iblis kan? Iblis. Yang kedua sebab sumber orang melakukan maksiat atau suatu kesalahan itu karena apa? Sebab iri, ambisi, rakus. Yang mengajarkan ambisi rakus itu siapa? Iblis juga. Ketika Nabi Adam diomongi oleh iblis, ayat Adam kau tahulah kenapa Allah melarang kau makan buah kursi supaya kau tidak seperti malaikat kehidupan, supaya kau tidak kekal di surga. Akhirnya dia omongin semacam itu, Siti Hawa maju makan. Akhirnya dia dan akhirnya terbuang dari itu. Karena mereka punya ambisi lagi. Sekarang terus sifat amat ibadah. Ketiga kok kan sebab hasad, penyakit hasad juga pertama kali yang membuat yaitu iblis antara kafir sama kafir. Jadi tiga sumber banyak manusia melakukan kesalahan. Kalau tiga perkara ini bukan berarti yang banyak ada kebanyakan sebab hasad, sombong, terus juga ambisi amal. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang baik, orang-orang baik. Tapi kita jangan masuk dengan ibadah kita kalau kita melihat keluarga ataupun teman yang agak menjauh, ya ada sedikit jadi sehingga kita sama-sama selamat dengan satu wajah. Karena bala itu kalau turun itu mengatur bukan kepada orang yang berbuat jelek. Kalau maka seperti Allah sebab
tidaklah musibah itu turun melainkan dengan sebab tangan-tangan yang mereka sendiri, namanya orang yang melakukan kejelekan. Jadi kalau turun musibah, orang lain pasti bersyukur, bukan hanya sekedar orang yang jelek. Ini saya kasih contoh, ibarat kalau kita kapal, kapal laut itu ada dua lantai. Kita membawa yang kedua hasilnya lantai itu, yang satunya lagi omong lain lantai di bawah. Lantai bawah tadi tidak dikasih makan, minum, kamar mandi. Kalau makan minum kamar mandi harus lantai kedua. Terus lantai itu harus mondar mandir mereka. Terus omongan satu tadi ngomong kita capek kalau mondar mandir. Ya capek, akhirnya sepakat omongan pertama cara kita bolong di kapal ini supaya kita bisa minum juga di bawah air masuk. Akhirnya kalau kita pikir-pikir, ini membahayakan lantai satu atau lantai dua juga, atau dua-dua yang membahayakan? Dua-duanya. Terus loh teman-teman yang ngomong, kamu tenggelam atap masuknya banyak. Karena itu yang kedua harus memilih jangan mau di kapal ini aja di bolong, ambil alat-alat yang membolong kapal tadi, inggris juga atau kapak lah, sehingga sama-sama tidak jadi beradanya begitulah tiga kita. Kalau orang muslim yaitu saling menolong, saling mengajak, saling mengingatkan. Kalau memang tidak bisa diingatkan lagi ya sudah, kita doa. Itu loh. Kenapa ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beradanya kita di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan memakmurkan masjidnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir." Hanya saja orang yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu orang yang beriman sama Allah dan beriman sama baginda dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman pada akhir hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adanya sholat berjamaah. Ada tuh sholat berjamaah. Ya kalau masjid itu tutup ada sholat berjamaah bahaya. Ya tugasnya masjid itu makmum masjid yang adanya sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu sering dikatakan hadisnya. Sholat berjamaah afdalu min sholatil fardhi bi-sab'i wa 'ishrina darajat. Sholat berjamaah itu lebih afdal ketimbang orang sholat dewean, ya, dengan pahala 27 derajat. Kalau orang sholat dewean sikol derajat, kalau berjamaah 27 derajat. Jangan ditinggalkan sholat berjamaah, tidak ada di masjid. Intinya harus kerjakan sholat dalam keadaan berjamaah. Ini hadis sholat. Ada salah satu daripada orang yang soleh. Beliau ini sholat berjamaah istiqomah. Pas beliau nak sholat berjamaah, datang tamu. Datang tamu, sedangkan memuliakan tamu tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim baifah. Dia termasuk beriman sama Allah dan hari kiamat, memuliakan akhirnya tamu tadi jangan. Nah ini adab bagi kita. Kalau ingin bertamu di rumah orang, jangan pas masuk waktu sholat. Mungkin masuk sholat. Terus juga bertamu jangan lama-lama. Mungkin tuan rumah ada hajat yang lain, masih tidak lama. Kecuali tuan rumah tinggal sini lah, aja lah dalam ketika ada apa. Tapi kalau sudah banyak yang rumah sudah dijelas. Jadi mungkin dia ada hajat yang lain. Ini kamu apa? Akhirnya balik. Orang soleh tadi pergi ke masjid mau cari orang untuk sholat berjamaah, nanti tidak ketemu sama sekali. Tidak ketemu sama sekali. Akhirnya dia sholat, dia ulang 27 kali supaya dapat pahala 27 derajat. Tinggal kamu yang sholat harus tinggal di masjid, pernah orang yang jangan 27 kali, 10 kali.
Jalan itu kali itu sekali untuk niat kodok sholat begini, sekali sholat adaan si kodok ini diulang 27 kali. Sebanyak 27 kali. Itu suatu saat dia tidur malam mimpi melihat rombongannya naik kudo. Dia hanya naik kudo itu, tak kejar rombongannya, tidak terkejar-kejar. Sampai rombongannya berhenti. Hai kawanku, kamu tak bakal disuruh dia. Kenapa? Kami rombongan yang sholat berjamaah. Kalau tidak sholat berjamaah, bayangkan cuma sekali tinggal. Cuma sekali tinggal diulangi pula 27 kali, tapi tidak disuruh itu rombongan orang yang sholat berjamaah. Maka dari itu masuk masjid ini dengan sholat berjamaah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang nak memakmurkan masjid? Kalau bukan kita, mana lagi dia? Siapa orang lagi yang nak memakmurkan masjid sekarang? Ya Allah, alhamdulillah. Setelah ini, insyaallah ya, mudah-mudahan istiqamah. Lain juga ada pengurusnya. Sekarang kalau kamu syahid, kita saksikan. Ya, banyak masjid-masjid itu sudah diambil oleh orang lain. Diambil pemain. Sekarang protes. Kalau kemana? Sholat berjamaah tidak aktif. Sekarang kamu tak protes. Itu ada diambil oleh keceplok masjid. Ketik lagi yasinan, ketik lagi sholawatan, ketik lagi kumut. Lagi sudah diambil oleh ngomong dulu yang masuk di majelis sholawatan pikiran. Hilang pada saat itu belajar kalau mereka gitu. Sekarang lagi musim bahasa orang penceplok apa embek. Nah sekarang punya majlis itu kadang-kadang lupa. Masjid apa itu? Diceritakan anak-anak majlis. Atau saat masjid itu sehari kunut, sehari dah imamnya berdiri. Masih berbentuk apa namanya? Sehari ini bahasa. Kadang-kadang ngomong yang kunut telah. Hilang pada saat itu. Banyak jadi ada pengurusnya masuk. Itu diantara memakmurkan masjid dengan adanya sholat berjamaah. Yang kedua, diantaranya lagi makmum masjid ada sholawatan atau zikiran, salim. Itu juga termasuk daripada memakmurkan masjid. Kalau kita musyahid, kita saksikan bina masjid, orang-orang yang membantu masjid ini. Orang-orang yang menginfak masjid, yang membangun masjid, itu mereka itu senang kalau masjid yang ingin bangun itu dimakmurkan dengan sholat berjamaah. Pahalanya mereka ngalir dengan ada kajian ataupun sholawatan. Jadi pahalanya ngalir yang menginfak. Dan ketiga yang antara memakmurkan masjid itu apa? Membersihkan masjid. Kayak kalau habis minum tuh pipet-pipet apa namanya ini? Plastiknya itu jangan tahu bahwa sejadah antum di baju kamu suci itu suci tidak najis kecuali kalau betul najis. Kadang-kadang plastik juga kalau sejadah lah pas nak mengisi ketahui banyak pipet jamaah ini kacau pipet tahu dikonsenkan ini suci. Itu suci bukan juga harus paham ilmu tinggi itu. Insyaallah harus saya akan disebutkan itu harus paham dulu harus suci itu. Gak baca di YouTube. Membersihkan kotoran di masjid itu pahalanya apa dibangunkan pada kebaikan kerjanya. Allah bangunkan satu rumah di surga. Akhirnya di sholat yang binatang bangkai mati di kantong ini. Sholat Allah Akbar. Datang mulai kalau sholat tiga selain sholat sunnahnya. Setelah sholat pengen najis ngantung dari kalau yang kesalahan tina kotor. Masuk di kantong, itu besar. Pak, bukan salah. Masuk bukan cah itu juga. Bangki kalau sholat dia tak salah bangki. Gagal ngantar lagi. Yuk, media yuk. YouTube tadi boleh gitu, tapi ngomong yang kita kenal. Walhasil keliru di situ. Jadi orang yang membersihkan masjid ini pahala juga besar, bahkan dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada seorang perempuan
seorang perempuan soal sahabat Nabi itu laki-laki namanya sahabi. Kalau perempuan sahabiyah, perempuan namanya itu sahabiyah itu sahabat bukan namanya. Gawinya membersihkan masjid. Nah, meninggal tidak dikabarkan sama Nabi Muhammad SAW. Ini biasa membersihkan masjid. Diurusi oleh sahabat Nabi sendiri. Kemudian Nabi SAW besok harinya datang ke masjid, nanya perempuan sahabiah, mana itu perempuan yang membersihkan setiap harinya? Kok mana kelihatan? Jadi kau tak kelihatan hari ini ya? Maaf, nanti meninggal. Loh, kenapa tak kabarkan sama aku? Kata Nabi Muhammad SAW, kalau dia meninggal. Aku takut nganggu kau Nabi, cuma hanya membersih masjid aja. Udah baca, kata Nabi SAW, mana tunjukkan? Mana makbaranya, di mana kuburnya ditunjukkan Nabi SAW sholat di situ. Jadi Nabi SAW senang sama orang-orang yang membersihkan masjid. Bahkan ada di Madura, saya dapat cerita dari Nabi Muhammad. Itu di Madura itu apa namanya, Allah Muhammad, masjid tanahnya luas, halamannya masih luas. Nah itu ada pohon, daunnya jatuh gitu, daunnya jatuh namanya pohon ya, daunnya jatuh. Ada seorang perempuan setiap hari membersihkan masjid. Tahu tadi penjual bibit jamu keluar, tapi lewat di sini sering ambil di sini. Pas besok suatu saat pohon itu tak kate lagi di depan, nangis perempuan yang diri jamu tadi. Ngomong sama aku ditetak ini pohon ini, kenapa memang ini mau kali tahunnya jalan. Ya tapi kan aku yang bersih itu, aku nak naik pahala dari sini bang, nak naik pahala dari mana? Sedekah aku tak mampu, duit aku jual apa namanya jamu tadi. Aku ni semua mampu tapi ini santi cintanya dia sama mampu ke masjid yang lain membersihkan masjid. Nampaknya apa umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk yang kita juga bainal maghrib wal isya ini disebutkan di dalam syarah Bidayah sama kitab Umratul Ibudiyah di karangan Imam Nawawi tadi yang menyatakan kitab Bidayah itu yang namanya Imam Ghazali. Ada kitabnya syarahnya Umratul Ibudiyah itu namanya Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, membantu tinggalnya di Mekah. Itu dicikit ulama lama. Ya, sama seperti Syekh Yasin Al-Badani, Padang tinggalnya itu di Mekah. Empat kali di Indonesia. Ini. Nah, beliau ini yang kita menyebutkan di situ bahwasanya Nabi SAW menyebutkan bagi orang yang menghidupkan ihya bainal maghrib wal isya, Allah akan bangunkan dua qasrain, dua istana. Allah bangunkan dua istana bagi orang yang hidupkan kesana, hidupkan di itikaf di masjid dengan ngajar, pengajian, itu ya, mengaji Quran, salawat, itu yang dihidupkan. Masjid tadi dibangunkan dua istana, dari satu istana menuju satu istana, satunya lagi itu perjalanan yang besar. Itu mereka itu tidak kenal capek pada saat sedang berjalan. Kenapa? Di situ kanan kiri ada pemandangan yang indah, membuat dia dari sejarah yang berjalan. Inilah yang Allah janjikan bagi orang yang menghidupkan bainal maghrib wal isya. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan bainal maghrib wal isya dengan ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang mungkin saya bisa sampaikan daripada pengenalan masuk isya. Belum masuk ya? Kalau belum masuk tak lanjut. Empat kali. Tabarakallah. Ada yang sesuai satu ini bukan 4. Sekarang jam 7.15 isya. Isyanya? Allah menjadi dulu. Nah, pada lagi ya mungkin kalau ada yang nak bertanya, kalau tidak tak lanjut sampai masuk waktu isya. Kalau ada yang nak bertanya mereka mohon, kalau pengen ada yang nak bertanya
dada. Ada? Sudah sedikit ngambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fil hadis al-qulub arba. Hati itu ada 4. Hati ini pusat perhatiannya Allah. Kalau manusia mandangnya dohir, mandangnya tapi kalau Allah mandangnya hati. Inna Allah la yanzuru, ya, Allah SWT la yanzuru ila suwarikum wa amalikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Allah tidak memandang daripada bentuk fisiknya seorang, tidak melihat daripada amal seseorang, melainkan Allah memandang niat dan ikhlasnya hati seseorang dalam ibadah sama Allah SWT. Kalau melihat daripada bentuk fisik seseorang, kita dah masuk ke berbagai mendatangnya membarat dan sembalanya. Ya, jelas kalau jadi definisi kekayaan kalau antara membarat. Tapi yang dilihat bukan dari situ, tapi yang dilihat daripada niat ikhlasnya beribadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hati itu ada 4. Ada hati golbun ajrod bihi siraj, hati yang putih, di dalamnya tersebut ada penuh cahaya yang memancar kemana-mana, yaitu hati orang mukmin. Hati orang mukmin, cahaya hati penuh jauh daripada penyakit hati. Itu yang kedua. Kedua, golbun aswad, hati yang hitam mantus terbalik, hitam terbalik. Maksudnya apa? Mereka itu telah kafir, terus didatangi oleh Allah Nabi untuk mendakwahkan mereka, tapi mereka nolak. Ya, menolak. Kayak banyak dalam Al-Quran itu para nabi itu melaknat umatnya sendiri. Ada kisah di Daud dan kisah di Maryam dari Fir'aun. Kalau ada ya, kecuali Nabi kita Nabi Muhammad SAW, walaupun banyak orang yang mengamalkan tidak mempercaya, tapi Nabi SAW tidak pernah mendoakan jelek. Itu cerita tentang orang yang kemudian panjang dari bahasa sana saja. Yang ketiga, qalbun mar'u ala ilami badalika qalbun munafik. Yang ketiga, hati yang diikat, hati yang dibungkus terus diikat. Ini hatinya orang munafik. Maksudnya apa? Pakaiannya pakaian Islami, masuk ke masjid, balik ke kalau sandal baru. Maksudnya bereja pakai busana muslim. Tujuannya datang masjid untuk mengulangi syidat sih, contohnya ibadah balik ke sandal yang mahal, lagi pakai sandal jepit, balik mau sandal yang ini hati yang membungkus. Atau pakaiannya jadi Islami, dia pakai tapi hatinya jahat, ini apa namanya? Hati orang munafik. Yang keempat, ini kebanyakan umumnya muslim. Ya, golbun masbah di iman wanifak, di dalam hatinya itu ada keimanan, ada penyakit nifak. Ya, pamatul iman bihi matal ukla. Umpama iman itu seperti bukla, tanaman atau sayuran. Tanaman atau sayuran itu yang mana tanaman sayuran tadi akan berkembang kalau disirami dengan air. Ada nifak itu seperti kurha, luka. Luka itu kalau didiami jadi bonyok, nanti ada apa namanya? Anaknya, ya, nah, hati orang tadi juga sama, memiliki iman itu harus disirami dengan ketaatan, dengan perbuatan yang baik-baik, maka dia akan keluar daripada hatinya hati yang bersih. Kalau diisi dengan yang taat, tapi kalau dia isi dengan perbuatan yang jelek, maka hati tadi akan menjadi hitam. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahwasanya man adnaba dzanban katiban nuqtatan sauda, barang siapa melakukan satu dosa yang mana di dalam hatinya itu
ketika dia melakukan satu dosa akan tertulis satu titik kemudian. Lakukan dosa lagi satu titik lagi, lakukan dosa lagi satu titik, lama-lama jadi apa nih? Gelap, keras hatinya. Ya, ketika mendengar nasihat, ketika mendengar daripada tentang kematian itu dianggap seperti biasa. Nah, kemudian wa in taba, kalau seandainya dia tobat sukila dulu, maka hatinya bersih dari hati putih. Kalau dia tobat menyesal, wa in lam yatub zada zalika hatta yasudda dari. Kalau seandainya dia tidak bertobat terus akan menjadi hitam, akan menjadi hitam. Makanya tidak ada fala syai'an asyar, tidak ada sesuatu yang paling jelek wa aqdar dan paling membahayakan ala insan bagi manusia ya di dalam dunia dan di akhirat itu melainkan dosa. Ya, orang kalau punya penyakit yang bahaya, kalau dia meninggal penyakitnya sudah tidak lagi. Penyakit ini tidak melok lagi. Apa penyakit yang paling bahaya yang ganas? Kata orang tumor, orang bilang kita dijauh dari penyakit dia hidup buat itu Allah. Kalau tuh orang manusia wafat, sudah penyakit tidak itu lagi, tidak melok lagi. Tapi kalau dosa sekecil apapun dosa yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia itu bakal melok untuk di akhirat. Di dunia dia dapat ujian dan di akhirat juga dapat ujian. Jangankan di akhirat, di barzah itu dalam kubur itu namanya barzah, penantian hari kiamat, menunggu kiamat. Itu ada azab, ada juga nikmat kubur. Orang yang dapat nikmat kubur wong yang taat, wong yang melakukan maksiat dapat azab kubur. Supaya Nabi SAW ngomong, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratin min hufril nar. Hanya saja kuburan itu bisa menjadi daripada taman dari taman surga, dan bisa juga menjadi daripada parit neraka. Maka Nabi SAW juga ngomong, yatba'ul mayyit halata, ya, yang mengikuti mayit itu ada 3, yatba'uhum ahluhu warganya, amalnya, wa malu halnya. Dari 3 tadi yang isnani, 2-nya akan balik. Wa yabqa ma'ahu wahid, yang tetap cuma siko. 2 bakal balik ketika manusia sudah dalam kuburan. Keluarganya balik, adalah yang dikuburkan sama dia. Nah, istrinya yang dicintai, lakinya yang dia sayangi, anaknya yang disukai, itu tidak bakal mau mengenai orang satu. Yang kedua, malu, halto, tidak baca di bawah itu di dalam kuburan. Jadi yang baca memang dia amal, hanya amal baik dan juga amal buruk bisa mengikuti. Mudah-mudahan sebelum kita wafat kita termasuk orang yang banyak mengerjakan amal ibadah, amal yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan termasuk orang yang hidupkan daripada syariat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan masih lagi dalam kehidupan, ya mungkin 2 menit lagi, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya sendiri dan keluarga dan saya semuanya. Mudah-mudahan duduk kita sebagai duduknya para salafus saleh, mengikuti duduknya para salaf yang dahulu yang soleh, ya duduknya kita seperti menghidupkan salafus saleh orang tua kita dulu, masyayikh dan guru-guru kita dahulu. Tidak lain yang tidak bukan hanya menggembirakan hati-hatinya mereka. Maaf warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka